ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Serupa dengan gambarmu, sucikanmu, kuduskan hatiku. Setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Firman-Mu akan ditaburkan, akan hamba sampaikan. Urapi hamba, urapi kami semua. Segala yang bukan dari Tuhan kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Ya, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Sama-sama kembali kita bangkit berdiri, kita membaca firman Tuhan ini. Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya. Puji Tuhan. Firman Tuhan. Hari ini saya beri tema berlari pada tujuan. Berlari pada tujuan. Dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai ayat 14. Rasul Paulus memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa dia menganggap kehidupannya setelah Tuhan menangkap dirinya, dia menganggap bahwa apa yang ada di dalam kehidupan yang lampau itu tidak berarti sama sekali. Bagi Rasul Paulus, ya, jabatan, kekayaan, pendidikan itu tidak dapat dibandingkan dengan kasih karunia Tuhan dalam diri Rasul Paulus. Saudara, dalam firman Tuhan kalau saudara perhatikan, Rasul Paulus ini seorang ahli Taurat yang memiliki jabatan atau posisi yang sangat tinggi. Ya, namanya juga ahli-ahli Taurat. Bukan orang awam, bukan orang biasa. Ya, dia orang yang pintar, orang yang jenius. Bahkan para pakar-pakar teolog berkata bahwa Rasul Paulus ini kalau disandingkan dengan zaman sekarang itu sama dengan doktor. Karena apa? Karena tulisan-tulisannya yang sangat berbeda dengan rasul-rasul atau murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Apalagi kalau saudara membaca kitab Ibrani, memang tidak dicantumkan siapa penulisnya.
Tetapi para pakar menafsirkan bahwa Ibrani ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dan tulisan-tulisannya begitu menunjukkan kualitas sebagai seorang doktor. Ya. Nah, saudara, dalam kapasitas sebagai, dalam tanda kutip, posisi sebagai seorang doktor, sebagai seorang ahli Taurat, sebagai orang yang memiliki posisi yang sangat tinggi, ketika Rasul Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara bisa baca dalam Kisah Para Rasul, yang terjadi Rasul Paulus pada akhirnya menganggap segala sesuatu yang ada di dalam dirinya tidak berarti sama sekali. Ketika Tuhan menangkap dirinya, ketika Tuhan datang menghampiri Rasul Paulus, di mana pada saat itu prosesnya sungguh luar biasa, dia mengalami kebutaan sampai pada akhirnya harus didoakan, ya. Dan Rasul Paulus ketika dia sudah mengalami pemulihan, dia menganggap bahwa semua yang pernah ia miliki tidak berarti sama sekali bila dibandingkan dengan kasih karunia Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ya. Saya pernah berkata di tempat ini, jangan pernah bandingkan kasih Tuhan, kuasa Tuhan dengan apapun juga yang ada di dunia ini. Ojo dibanding-bandingnya. Jangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini dalam ayat 13 dan ayat 14, Rasul Paulus mengatakan, saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Dan berlari-lari kepada tujuan. Namanya orang berlari, namanya atlet, ya, para pelari itu dibutuhkan yang namanya usaha, yang namanya kerja keras. Sebelum para atlet ini terjun dalam sebuah pertandingan, tentu mereka mempersiapkan diri yang namanya latihan yang konsisten. Latihan yang intens, latihan yang terus menerus. Supaya apa? Supaya otot-otot kakinya, kaki mereka, kaki para pelari ini tetap kuat. Dan pada saat mereka terjun dalam perlombaan, mereka dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik. Jadi perlu dilatih. Untuk berlari pada tujuan, untuk berlari pada panggilan sorgawi, roh kita, iman kita ini perlu dilatih. Ya, perlu dilatih Bapak Ibu Saudara. Anak-anak saudara yang saudara bawa untuk bisa menjadi seorang pemain musik, untuk bisa menjadi seorang ahli dalam bidang-bidang yang lain, tentu saudara akan mengarahkan supaya anak-anak ini berlatih sejak dini. Ya saudara, gak mungkin dia baru berlatih, mau main besok baru berlatih hari ini untuk memperlengkapi not-notnya, gak mungkin. Pasti sejak dini, sejak masih kecil, sejak mereka baru mengenal alat musik dan diperkenalkan. Apalagi dalam kerohanian. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, penting sekali yang namanya kita melatih kerohanian kita. Kita melatih iman kita. Tanpa kita melatih kerohanian kita, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan izinkan masalah datang di dalam hidup kita, kita akan mudah jatuh. Tanpa melatih kerohanian kita di hadapan Tuhan, ketika persoalan datang dalam kehidupan saya dan saudara, kita akan mudah kecewa kepada Tuhan. Kita akan mudah tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak membiasakan diri melatih kerohanian kita di hadapan Tuhan. Seorang atlet binaraga, agar ototnya tetap stabil, dia harus terus berlatih. Supaya dia bisa mengangkat beban yang lebih besar lagi. Seorang atlet angkat besi, dia akan terus berlatih, terus berlatih.
bahkan dipaksa sampai angkatan yang maksimal. Tujuannya apa? Tujuannya pada saat dia berlomba, dia bisa memecahkan rekor angkatan yang jauh lebih berat dari angkatan-angkatan yang sebelumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita harus melatih iman kita? Iman percaya saya dan saudara kepada Tuhan Yesus. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita datang di hadapan Tuhan berlutut menyembah Tuhan, ketika kita membuka hati di hadapan Tuhan, sebenarnya kita sedang melatih roh kita untuk peka dengan suara Tuhan. Ketika ada masalah datang, kita tinggal bertanya kepada Tuhan. Dan saat kita peka dengan suara Tuhan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Kita harus belajar Bapak Ibu Saudara. Kita harus melatih otot-otot iman kita. Kita harus melatih kerohanian kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki iman yang tangguh. Kita harus memiliki iman yang kokoh. Nah, iman yang kokoh hanya dapat dilahirkan. Sekali lagi, iman yang kokoh, iman yang tangguh hanya dapat dilahirkan oleh orang-orang yang melatih kerohaniannya dengan benar di hadapan Tuhan. Dalam ayat 14 dikatakan juga, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Tidak sekedar ada latihan, tetapi Bapak Ibu Saudara ada usaha di dalamnya. Ada kerja keras. Ya, ada usaha. Tidak mungkin seorang atlet bisa sampai kepada tujuan dengan sempurna kalau dia tidak berusaha keras. Dia akan selalu berusaha membangun kerohaniannya. Di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini saudara. 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Perhatikan kembali ayat yang ke-11. Dikatakan, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Usahakan. Namanya diusahakan berarti ada kerja keras di dalamnya saudara. Mana ada orang yang berusaha tidak kerja keras. Mana mungkin saudara membangun bisnis, saudara tidak kerja keras. Apalagi orang-orang yang baru merintis usaha dari nol. Pasti akan jauh lebih keras lagi dia berusaha. Kenapa saudara? Agar usahanya mendatangkan hasil, mendatangkan income, bukan mengalami kerugian. Nah, ini yang harus dilakukan sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Harus ada usaha, berlari pada tujuan. Sebenarnya apa sih tujuan saya dan saudara? Saya ingin bertanya kepada kita hari ini. Apa tujuan hidup saya dan saudara? Apakah hanya berhenti sampai di dunia ini? Tidak. Tujuan hidup kita adalah kekekalan. Kalau saya dan saudara menyadari bahwa tujuan hidup kita adalah kekekalan, panggilan sorgawi, maka kita akan berusaha sekuat mungkin. Firman Tuhan katakan usahakanlah dirimu supaya sempurna. Mana ada orang di dunia ini yang sempurna.
Gak ada satupun orang di dunia ini yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, tidak ada satu orang di dunia ini yang sempurna. Namun firman Tuhan katakan kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Kapan itu? Ketika Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Ketika Yesus datang memanggil. Atau ketika Yesus datang kembali kali yang kedua mengangkat, menjemput orang-orang yang percaya kepada Dia. Disitulah terjadi kesempurnaan. Karena Tuhan mengubahkan tubuh daging ini dengan tubuh kemuliaan. Nah, kita semua sedang menuju kepada kesempurnaan. Namun, menuju kepada kesempurnaan itu dibutuhkan yang namanya usaha. Usahanya apa? Kalau saudara membangun usaha, saudara kan berpikir, usaha apa ya yang akan saya rintis? Bagaimana ya nantinya saya mengatasi usaha ini ketika mengalami problem, ketika mengalami masalah, ketika mengalami tantangan. Nah, dalam kerohanian kita juga harus berusaha, berupaya. Bagaimana kita berusaha agar kehidupan kita nantinya bisa sempurna menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Cara yang paling bisa kita lakukan adalah ada di dalam hadirat Tuhan. Cinta akan firman Tuhan. Cinta akan firman Tuhan. Rajin merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Kita memberi makan tubuh kita. Kita memberi vitamin tubuh kita. Tapi ojo lali. Jangan lupa untuk memberi makan kerohanian kita. Saudara, kerohanian kita akan semakin diubahkan kalau kita suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara baca Amsal, saudara akan banyak menerima hikmat-hikmat dari Amsal. Saudara akan banyak mendapatkan peneguhan-peneguhan. Ya, saudara akan banyak mendapatkan teguran-teguran dalam Amsal. Saudara baca Mazmur 119 dan yang lainnya. Saudara akan banyak menemukan ada janji-janji Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan. Saudara baca tentang Abraham, Ishak, Yakub, Ayub. Saudara akan menemukan bagaimana iman mereka dibangun di dalam Tuhan. Saudara baca kitab Daniel. Saudara akan menemukan bagaimana pertaruhan iman sejati ada di dalam kitab itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara cinta firman Tuhan, saudara merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam, saudara sama saja berarti saudara sudah berusaha, sudah mengupayakan agar kerohanian saudara dapat bertumbuh dan berkualitas di hadapan Tuhan. Ya. Berlari pada tujuan berarti juga ada target yang akan dicapai. Ada sasaran yang hendak dituju. Saudara, apakah ada satu perusahaan di dunia ini yang dibangun tanpa target? Gak ada. Semua perusahaan di dunia ini yang dibangun pasti ada target. Ya. Karyawan-karyawannya pasti diberi target. Berapa rupiah yang harus didapat dalam 1 tahun? Dalam 1 bulan berapa targetnya? Mungkin 1 miliar, 2 miliar. Kalau nggak sampai targetnya, apa yang perusahaan akan lakukan kepada karyawan? Kan seperti itu saudara. Nah kita juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, harusnya kita punya target. Harusnya ada sasaran untuk apa? Untuk dapat sampai kepada panggilan sorgawi. Ibrani pasal 11 ayat 26. Kita baca firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata begini saudara. Dari ayat 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut
anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Sasarannya upah. Upah di sini bukan gaji bulanan. Upah di sini nantinya adalah mahkota kehidupan yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia, sama-sama saudara, menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sasaran yang ingin dicapai dari Rasul Paulus adalah upah. Bukan upah materi. Saudara, seorang pemanah, atlet panahan, pada saat dia meluncurkan anak-anak panahnya, dia harus target yang ada di depan dia, lingkaran-lingkaran itu, yaitu adalah titik yang ada di tengah-tengah. Targetnya harus nyampe ke situ. Sasarannya nanti sampai di titik yang tengah. Nah saudara, sebagai umat Tuhan, apa target saudara dalam Tuhan? Oh, target saya, hidup saya diberkati Tuhan. Oh, target saya bisa menikmati kehidupan yang indah setiap hari. Saudara, kalau hanya di dunia target kita akan kecewa. Kalau target kita hanya di dunia saja, kita pasti kecewa. Rasul Paulus, firman Tuhan katakan dia pernah diangkat ke langit ketiga. Dan pada saat dia diangkat, Rasul Paulus berkata, dia tidak mau kembali ke dunia. Dia pengen tinggal di tempat itu. Kenapa? Ada damai sejahtera yang luar biasa, yang tidak pernah ia dapatkan selama ia berada di dunia dalam posisi terbaik pun. Rasul Paulus tidak ingin kembali. Tetapi apa? Karena dia mengingat saudara-saudaranya yang harus diselamatkan, umat-umat Tuhan. Maka dia harus kembali. Saya gak ngerti, itu kuasa Tuhan, saudara. Itu kuasa Tuhan. Saudara, apa target kita dalam hidup kita setiap hari? Jangan target kita hanya berputar di masalah kehidupan kita sehari-hari. Boleh target kita 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun usaha saya semakin berkembang. Oke, itu harus, namanya juga kita masih hidup di dunia. Tetapi jangan lupa ada target rohani yang harus di-planning, yang harus diatur dalam hidup kita setiap hari. Jangan abaikan hal-hal yang rohani, saudara. Jangan pernah engkau mengabaikan hal-hal yang berhubungan dengan kerohanian. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita hidup ini hanya sesaat saja. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan memanggil kita. Ada yang dipanggil 1 bulan, ada yang dipanggil 3 bulan, ada yang dipanggil setahun, ada yang dipanggil 50 tahun, ada yang dipanggil 80 tahun, bahkan ada yang dipanggil sudah 100 tahun lebih baru dipanggil. Tidak ada yang tahu. Yang pasti kita semua sedang menuju ke sana. Masalahnya, pada saat kita hidup di dunia ini, apakah kita sudah benar-benar mempersiapkan? Sebagaimana Rasul Paulus, dia berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiahnya apa? Panggilan surgawi.
Rasul Paulus menempatkan panggilan sorgawi, panggilan Allah yang kudus itu ditempatkan Rasul Paulus dalam satu level yang sangat tinggi yang tidak dapat dicapai oleh hal-hal duniawi. Kalau saudara menempatkan panggilan sorgawi kepada level tertinggi dalam kehidupan saudara, saudara akan selalu hidup di dalam Tuhan. Saudara akan selalu menyempatkan diri untuk memuliakan Tuhan. Di rumah saudara, dalam pekerjaan saudara, dimanapun saudara berada, saudara akan menyempatkan diri. Ya, sempatkanlah diri saudara. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Dimanapun saudara berada. Kalau saudara nyetir mobil dalam perjalanan jauh, ya, saudara menyetir sendiri secara pribadi. Kalau saudara belum sempat, mungkin saudara terburu-buru karena keadaan. Kan ada kitab audio yang bisa saudara dengar. Layarnya saudara bisa baca. Ya, tapi audionya saudara bisa dengar. Tinggal dari diri kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada alasan buat saya dan saudara untuk tidak punya waktu membaca firman Tuhan. Amin, saudara. Amin. Tidak ada alasan. Saya nggak punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Gak bisa, saudara. Hari gini kita nggak baca firman Tuhan, kita akan menyesal. Percaya deh, saudara. Keadaan dunia yang terjadi saat ini membuat saya dan saudara harus peka. Saudara harus peka dengan yang terjadi di sana. Ada ayat firman Tuhannya. Saudara harus peka dengan kejadian peperangan yang terjadi saat ini. Ayo saudara, kita peka dengan keadaan saat ini. Bukan waktunya jalan. Alkitab tidak berkata dan berjalan kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Tapi dan berlari-lari secara konsisten kepada panggilan sorgawi. Berikutnya, untuk berlari pada tujuan harus ada tanggung jawab. Nah, ini sudah berat, ya. 1 Korintus 4 ayat yang kedua. 1 Korintus 4 ayat yang kedua. Dikatakan yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Dapat dipercayai ini dapat bertanggung jawab. Seringkali Bapak Ibu Saudara, banyak anak-anak Tuhan tidak bertanggung jawab dengan berkat-berkat Tuhan. Apapun juga yang dipercayakan kepada saudara, berkat-berkat Tuhan apapun juga yang dipercayakan kepada saudara, tanggung jawab dengan berkat-berkat itu. Amin, saudara. Gimana kita tanggung jawab? Ya kalau dia dalam pelayanan, kita harus bertanggung jawab dengan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kalau itu dalam pekerjaan, kita harus tanggung jawab dengan pekerjaan itu dengan benar. Firman Tuhan katakan, apapun juga yang dijumpai oleh tanganmu, ya lakukanlah itu, kerjakanlah itu seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Tanggung jawab, apalagi kalau berkaitan dengan panggilan sorgawi. Berlari pada tujuan, ada tanggung jawab di dalamnya. Tanggung jawab ini harus dimiliki oleh orang-orang yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus. Kenapa? Tuhan sudah membuktikan, Tuhan sudah mengorbankan nyawanya di kayu salib. Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya buat saya dan saudara. Nah, bentuk tanggung jawab apa yang kita lakukan? Ya kita hargai pengorbanan Tuhan Yesus itu. Kita hargai apa yang Tuhan sudah lakukan. Gimana cara kita hargai? Ya saudara sendiri yang tahu gimana cara saudara menghargainya. Yang pasti setiap apa yang dipercayakan kepada kita, Tuhan akan meminta pertanggungjawabannya. Saudara di tempat kerja, pasti saudara diminta pertanggungjawaban atas apa yang saudara kerja. Saudara juga pasti meminta tanggung jawab terhadap karyawan-karyawan saudara.
Apalagi Tuhan. Tuhan pasti meminta pertanggungjawaban dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara, mari kita benar-benar melakukan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Galatia 6 ayat 4 dan ayat yang kelima. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Saudara perhatikan tadi di ayat yang keempat, ini luar biasa saudara. Ayat 4 tadi tolong ditampilkan. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Saudara, bukan berarti kita tidak peduli dengan orang lain, bukan. Tetapi jangan sampai kita menjadi orang yang ngurus urusan orang lain. Ini dalam maksudnya firman Tuhan ini saudara. Tuhan ingin kita fokus dengan iman kita. Tuhan ingin kita fokus benar-benar dengan diri kita. Terserah orang di sana mau ngapain saudara. Orang di luar sana mau ngapain terserah mereka. Yang penting kita sendiri dengan Tuhan gimana. Apakah kita sudah berjaga-jaga atau tidak. Iya kan? Kan poinnya di situ saudara. Jangan sampai kita lihat orang jatuh, kita semakin tekan orang yang jatuh itu. Jangan saudara. Berhati-hatilah dengan orang yang jatuh. Karena ketika dia bangkit, Tuhan bisa angkat dia lebih lagi. Mungkin hari ini dia jatuh, tapi ketika dia datang di hadapan Tuhan, dia bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan bisa angkat. Iya kan saudara? Namanya kalau Tuhan mau bekerja, suka-suka Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Iya kan saudara? Nah, fokus kepada diri sendiri dan Tuhan. Supaya kita tidak salah dalam melihat orang lain. Saudara, hasil dari semua, sekali lagi hasil dari semua yang kita lakukan ketika kita berlari menuju panggilan sorgawi itu, maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan seperti yang saya sudah sampaikan di atas tadi. Ya, kita membaca ayat-ayat bagian terakhir, 1 Petrus 5 ayat yang keempat. 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Kita baca bagian terakhir. Mari pemain musik bisa maju ke depan. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ini hasilnya saudara. Kalau kita, perhatikan, kalau kita dengan Tuhan, kita benar-benar mengejar panggilan surgawi itu, maka firman Tuhan katakan kita akan menerima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan. Saudara rindu mendapatkan mahkota kehidupan? Saudara rindu? Saudara nggak mau angkat tangan? Saudara nggak rindu ya? Saya yakin semua mau saudara. Mahkota kehidupan. Saudara yang pakai mahkota itu banyak orang apa hanya satu saudara? Dalam sebuah kerajaan yang pakai mahkota hanya raja kan? Paling ratunya, mahkotanya agak kecilan dikit dibanding rajanya. Firman Tuhan kita adalah anak-anak raja. Masalahnya anak-anak raja ini mengikuti, ya masalahnya anak-anak raja ini mengikuti protokol kerajaan atau tidak. Ya, kalau kita mengaku diri kita anak-anak raja dan kita mau nantinya mahkota itu turun ke atas kita dapatkan, ayo ikuti protokol kerajaan. Protokol kerajaan itu mungkin gak enak saudara. Ya, cara duduknya diatur, cara makannya diatur, cara berpakaiannya diatur, namanya protokol kerajaan, iya kan? Mau kemana-mana diatur, semua diatur dengan protokol kerajaan. Ya sama dengan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita rasanya kok kita pengen gini tapi kok enggak, saya pengen bebas. Tapi firman Tuhan katakan jangan. Saya pengen ini, saya pengen itu yang di luar jalur firman Tuhan. Tapi kita dikunci oleh protokol firman Tuhan. Ya lakukanlah itu. Kalau kita pengen mahkota kehidupan itu.
kita dapatkan. Ya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, anak-anak kerajaan adalah anak-anak yang taat dan patuh akan aturan kerajaan. Mungkin ada banyak hal yang seolah-olah ingin mempengaruhi hidup saudara di hadapan Tuhan. Dan seolah-olah ingin menarik saudara untuk menjauh dari Tuhan. Atau mungkin saat ini saudara sedang mengalami masalah dalam hidup saudara. Mungkin ada tantangan. Mungkin engkau sudah capek. Rasanya engkau sudah tidak kuat. Tetapi kita mengingat seperti apa yang Rasul Paulus katakan. Ia berlari-lari menuju kepada panggilan sorgawi. Karena ia tahu ada upah yang sudah disediakan. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan sudah siapkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dari roh kita yang terdalam. Kita meninggikan Dia Raja di atas segala raja. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, apa ku mengasihimu. Kau Maha Tahu dan menilai hidupku. Tersembunyi bagi telah kulihat. Amin. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Mari berseru kepada Dia. Sampai akhirnya telah kulihat, telah kulihat. Kebaikan-Mu ya Tuhan. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari beberapa saat kita menyembah Tuhan. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Jangan kau berdiam diri. Mari angkat tanganmu. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami sembah, kami menyembah Engkau. Kami tinggikan Engkau Raja kami. Kami sembah. Haleluya. 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 Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah.
Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami terbuka di hadapan-Mu. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan Tuhan. Tuhan, kami ingin berlari pada panggilan surgawi. Ingin menikmati mahkota kehidupan yang sudah Tuhan sediakan. Haleluya. Irayala basangala balayala balabala balabala. Yala balabala balabala balabala. Berjuang sampai akhirnya. Mari berjuang, mari katakan kita berjuang. Jadikan kami pribadi-pribadi yang setia Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Jadikan kami pribadi-pribadi yang punya sasaran yang benar. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau hidup dalam kebenaran firman. Kami mau hati kami tertuju kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Hari ini hamba berdoa secara khusus. Mungkin ada umat-Mu yang datang dengan sakit penyakit. Mari Tuhan datang, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang datang dengan penuh kelemahan, Tuhan kuatkan. Yang datang dengan susah, Tuhan hiburkan. Yang datang dengan hati yang kecewa, Tuhan bangkitkan kembali ya Tuhan. Semangat yang patah semuanya ada di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa secara khusus buat pekerjaan dari umat-umat. Mungkin saat ini ada yang mengalami masalah kendala dalam pekerjaan. Tuhan tolong Tuhan, Tuhan bantu, Tuhan selesaikan semuanya. Bisnis yang dijalankan oleh umat-umat-Mu dimanapun mereka bekerja. Sebagai karyawan, sebagai Tuhan pegawai pemerintah ya Tuhan, pemilik bisnis sendiri Tuhan, atau apapun itu Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Engkau buka tingkap-tingkap langit untuk memberkati umat-umat-Mu ya Tuhan. Sesungguhnya tidak ada yang terlampau sulit jika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun juga yang menjadi pergumulan dari jemaat Tuhan, mari Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja di dalamnya. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kota kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga Tuhan untuk perayaan Natal, baik Natal sekolah minggu, hari Sabtu dan Natal umum hari Minggu. Tuhan tolong pembicara-pembicara yang ada baik sekolah minggu maupun ibadah umum. Tuhan menolong mereka semua ya Tuhan. Engkau berkuasa atas mereka, Engkau bekerja di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong agar nantinya Tuhan pada hari hanya kami dapat bersuka cita bersama-sama. Terima kasih Tuhan, keamanan, cuaca, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan sertai di perjalanan, tibakan dengan selamat. Saudaraku, mari angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.
Biarlah segala kebaikan, sukacita Allah yang melimpah mengalir setiap hari di dalam kehidupan kita, hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita yang percaya katakan amin.